Kami pun mencoba untuk mendatangi sosok terkuat di tempat ini yang merupakan sosok tuan dari wanita tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas, jangan maju. Dia ada di sekitar sini, tapi dia masih bersembunyi. Oke, pemirsa, Ya, betul. tiba-tiba udara itu berubah langsung banyak angin yang tadinya nggak ada angin sama sekali. Ini di sini auranya kuat sekali. Dia memang tinggal di sini. Fas, kamu mundur, Fas. Hati-hati Kak Rudi. Hati-hati Kak Rudi. Kenapa kamu menyerang saya? Dendam. Ada dendam. Dam, Siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Oh. Dulu ada seorang anak muda miskin. Kemana-mana dia selalu dihina karena dia miskin. Kemudian dia menyukai seorang gadis. Gadis itu menghina dia. karena kemiskinannya. Betul. Jadi bukan sekedar ditolak aja, bahkan dihina-hina. Dia sakit hati, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia datang ke sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Di sana dia bertemu dengan sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek itu mengajarkan dia sesuatu dan memberi dia sebuah pusaka. Pusaka itu bentuknya golok. Bentuknya seperti golok. Kakek-kakek itu mewariskan sebuah ilmu yang bisa dibilang ilmu ini adalah ilmu yang berbahaya kalau disalahgunakan. Ilmu apa itu Kak Rudi? Rawa rontek. Aku sebagai orang awam ya Kak Rudi, aku nggak tahu apa itu ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek adalah ilmu yang bisa bikin penganutnya ini susah mati. Makanya disebut dengan ilmu keabadian. Oke. Tapi ada kelemahannya untuk ilmu itu sendiri Kak Rudi. Ilmu itu ada kelemahannya. Apa itu Kak Rudi? Nanti saya ceritakan. Oke. Yang jelas dia setelah Mendapatkan ilmu itu ya? itu, dia menjadi brutal. Dia datang ke orang-orang yang pernah menyakiti dia, dia habisin orang-orang itu. Mereka dibunuh dengan sadis, dengan kejam. Nggak cuma itu, dia karena dia itu susah mati, dia merampok orang-orang, dia mencuri. Karena memang dia ini sangat kuat. Dia itu bisa dibilang adalah jawara pada saat itu. Sosok jawara yang sedang berkomunikasi dengan Rudi dapat dikatakan sebagai jawara yang jahat. Hal ini dikarenakan sosok jawara ini sering merampok demi mendapat kekayaan. Hal tersebut sejalan dengan penuturan Pak Mukhtar, di mana tempat ini dulunya terdapat seorang jawara. Dulu itu kan ada kayak jawara, tapi dia jawaranya jahat kayak gitu. Jenis kayak rampok lah. Nah dia itu dulu dibunuh jasadnya dibuang di sini, kepalanya buang di mana gitu. Sampai kesinian ya, begitu udah jadi pabrik, itu yang sering nampak itu, yang manusia tanpa kepala itu. Dia hidup pada saat masih zaman penjajahan Belanda. Dia suka
merampok orang-orang, membegal orang-orang yang lewat di tempat yang sepi. Semua orang tahu dia itu seperti itu. Pelakunya, Makanya ya. dia disebut si biang kerok. Oh, itulah alasannya. Betul. Nah, pada suatu hari orang-orang berkumpul, musuh-musuhnya itu berkumpul. Bagaimana caranya menghancurkan si biang kerok ini? Ya. Mereka berdiskusi, mereka mencari tahu kelemahan dari Rawa Rontek. Oke. Diculiklah si biang kerok ini. Diculik, kemudian dia dipenggal. Pada zaman itu, orang-orang itu tahu penganut Rawa Rontek itu susah dibunuh. Ya. Jadi kalau misalnya anggota tubuhnya dipotong, itu nggak berlangsung lama, anggota tubuh itu akan menyatu lagi. Memang terlalu aneh. Iya. Itu. Kalau untuk zaman sekarang ya, Iya, benar. sangat nggak masuk akal. Iya. Tapi Rawa Rontek itu memang seperti itu. Iya. Bagaimana cara membunuhnya? Kepalanya dipenggal dan kepalanya dibuang jauh-jauh dari badannya dan dimasukkan, dikubur di dalam sungai supaya nggak menyatu lagi dengan badannya. Sosok Jawara ini ternyata dibunuh oleh warga di mana ia dipenggal dan juga badannya saling dipisahkan. Hal tersebut dilakukan agar sosok Jawara ini tidak kembali hidup dan mengganggu warga lainnya. Iya, jadi dulunya emang Jawara sini, dia itu ya kepalanya nggak tahu di mana, badannya itu di sini di kuburnya. Peristiwa itu terjadi di sekitar sini. Tadi saya merasakan sakitnya dipenggal pada saat itu. Makanya saya tadi memegang Iya, leher. memegang leher ya. Sakit sekali. Kenapa sosok biang kerok ini mengganggu para pekerja di sini atau bahkan warga sekitar? Kenapa masalahnya dengan orang-orang ini? Oh, yang dia tahu dulu dia itu dibunuh secara sadis sama orang-orang. Dan setelah itu dia menggila. Dia betul-betul menggila, dendam yang Sangat besar membara. ya. Dan sekarang pun dia masih penuh dengan dendam. Jadi siapapun yang dia mau ganggu, siapapun yang mau dia hancurkan, ya dia lakuin itu. Seperti kata sosok yang sebelumnya kita temukan ya, Kak Rudi. Benar, si biang kerok ini juga menyebabkan kecelakaan di depan pabrik ini. Dia bilang, benar. Tapi dia nyuruh perempuan itu. Jadi si perempuan itu yang lebih banyak memakan korban. Oh, berarti sosok tanpa kepala yang dilihat oleh pekerja di sini itu sosok ini, Kak Rudi. Kamu waktu itu yang jadi perbincangan mereka, atau ada lagi yang lain? Benar, itu dia.